Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Novianti Sari Dewi dengan NIM 19715031447. Saya berasal dari kelompok unggulan Public Relations 2019 Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program yang saya rencanakan untuk perusahaan yang saya naungi, yaitu Bank Indonesia. Tujuan daripada video presentasi ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Public Relations dengan dosen pengampu Ibu Linda Islami MSI. Lalu, program apa sih yang akan saya buat? Langsung saja kita saksikan presentasinya berikut ini. Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 mendirikan Bank Indonesia dan menjadikan Bank Indonesia sebagai Sentral Bank Indonesia. Peran yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh The Java Chase Bank, yang dimana telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Lokasi Bank Indonesia saat ini berada yaitu di Jalan MH Tamrin nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat. Terdapat 3 tugas utama dari Bank Indonesia, yaitu sebagai lembaga perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia selain itu juga memiliki tugas layaknya bank komersial, yaitu berupaya untuk mencetak dan mengedarkan uang, serta berupaya dalam menjaga sirkulasi mata uang rupiah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki peran dalam memelihara dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Selain itu, Bank Indonesia mempunyai peran tambahan dalam hal mengupaya governance. Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu pertama, menetapkan sekaligus menjalankan kebijakan moneter. Kedua, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga, menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai satu-satunya hak yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan uang di Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur. Sejak 24 Mei 2018, Bank Indonesia diduduki oleh ketua yang bernama Peri Warjio menggantikan ketua sebelumnya yang bernama Agus Marjojo. Peri Warjio menduduki sebagai ketua Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 23/P tahun 2013 dan secara resmi memulai jabatannya pada tanggal 18 April 2018 untuk masa jabatan 5 tahun. Kestrukturan Bank Indonesia di mana meliputi gubernur dan deputi gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, deputi gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali mengundurkan diri, berhalangan tetap atau melakukan tindak pidana kejahatan. Pada setiap departemen Bank Indonesia ini memiliki visi, misi, dan tugas pokok terkait departemen yang dibawahi masing-masing. Produk-produk dalam Bank Indonesia ini seperti yang ada pada slide saat ini. Produk-produk tersebut memiliki penjelasan yang dimana saya akan menjelaskan saat ini. Yang pertama, uang negara. Uang negara merupakan alat sah negara
tersebut. Sedangkan rekening giro adalah dana yang dapat ditarik oleh sejumlah dana yang dapat ditarik oleh cek atau beliat tersebut. Sedangkan dana sendiri adalah saldo efektif yang ada di tabungan pemilik yang dapat ditarik sesuai dengan keinginan dari nasabah tersebut. Selanjutnya ada electronic banking, di mana electronic banking merupakan alat pembayaran secara online yang dimana terdapat di dalam aplikasi yang dapat diunduh pada masing-masing smartphone pengguna. Lalu produk selanjutnya adalah kartu ATM. Kartu ATM adalah alat yang digunakan untuk menarik saldo dari nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kartu kredit sendiri merupakan cara pembayaran yang memudahkan untuk transaksi keuangan nasabah itu sendiri. Selanjutnya ada penjualan valuta asing, yang dimana valuta asing ini merupakan alat pembayaran mata uang dari negara selain negara Indonesia. Dan selanjutnya ada remitasi dan transfer dana, di mana produk dan jasa ini merupakan produk yang digunakan dalam memberikan atau menyalurkan dana tersebut kepada nasabah lainnya. Bank Indonesia sendiri memiliki program yang dijalankan. Program tersebut dikenal dengan program sosial atau disingkat dengan PSBI, di mana program ini merupakan bentuk kepedulian Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Melalui program sosial ini, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini meyakini bahwa sektor rumah tangga berperan penting dalam pilar sektor rumah tangga swasta pemerintahan. Salah satu yang menjadi program utama dalam Bank Indonesia ini yaitu program kegiatan, yaitu seperti yang terdapat pada slide saat ini. Program atau kegiatan tersebut adalah pertama, kunjungan museum, di mana Bank Indonesia membuka waktu dan kesempatan bagi para wisatawan baik dalam maupun luar untuk dapat mengetahui Bank Indonesia itu sendiri. Kegiatan pada program tersebut antara lain seminar temporer, serta Bank Indonesia Goes to School. Sebagai bentuk konsistensi Bank Indonesia dalam mendorong keuangan bank syariah yang ada di Indonesia yang akan berdampak positif pada penguatan stabilitas moneter dan kesejahteraan masyarakat secara umum, Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 telah mengeluarkan Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan di internal Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoriter moneter dan stabilitas keuangan tetap berperan dalam pengembangan keuangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan stakeholder terkait. Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama, yaitu nilai-nilai dasar dan prinsip sebagai dasar pengembangan ekonomi keuangan syariah. Kedua, sebagai dasar kerangka kebijakan keuangan. Keempat, sebagai strategi dasar dan aksi. Dan keempat, kerjasama serta kerjasama baik dalam pihak internal maupun eksternal ekonomi keuangan syariah. Dalam perkembangannya,
disusun oleh Bank Indonesia telah diusulkan oleh Bank Indonesia untuk menjadi kerangka dasar strategi nasional dengan beberapa penyesuaian sejalan dengan ruang lingkup dan kewenangan dari seluruh institusi yang bergabung sebagai anggota dalam forum KNKS, di mana produk-produk dalam keuangan syariah tersebut tertera pada slide saat ini. Pada program yang saya akan rencanakan untuk Bank Indonesia ini, yaitu peran BI dalam menguatkan ekonomi syariah, terutama di Indonesia, sebagai Bank Sentral Indonesia. Bank Syariah itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan yang berdasarkan perjanjian dalam hukum Islam dan pihak lain dalam penyimpanan dana dan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam atau syariah. Bank syariah atau biasa disebut dengan Islamic Bank di negara lain berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, di mana perbedaannya tersebut terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa penjualan riba tersebut mengandung yang dilarang oleh agama. Setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah ini, khususnya sejak perubahan Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah. Semenjak itu, bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan. Dikarenakan perkembangannya tersebut, saya mengambil program yang berkaitan mengenai keuangan syariah, yang dimana mayoritas penduduk Indonesia sendiri adalah umat muslim, di mana diperkirakan ada 229 juta muslim dan populasi tersebut berjumlah 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa muslim yang ada di Indonesia. Maka dari itu baik bagi Bank Indonesia dapat berperan di dalam sisi perekonomian, yang dengan begitu dapat meningkatkan kualitas bank syariah itu sendiri yang ada di Indonesia. Karena bank syariah yang ada saat ini jumlahnya masih belum banyak diminati yang sebanyak dengan bank konvensional, karena mereka masih beranggapan bahwa penggunaan bank syariah proses transaksinya masih terlalu lama. Untuk merealisasikan program ini, saya akan melakukan program pengedukasian kepada masyarakat, terutama kepada nasabah Indonesia yang baik sudah ataupun belum menjadi nasabah di Bank Indonesia. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan door to door melalui SMS kepada nomor nasabah yang tercantum dalam Bank Indonesia. Lalu juga mengunggah informasi di laman sosial Bank Indonesia. Selain itu juga mengadakan seminar dan talk show dalam pengedukasian peran Bank Indonesia untuk memajukan
agama sebagai brand ambassador untuk memajukan sektor bank syariah itu sendiri, khususnya bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Menjadikan tokoh agama sebagai brand ambassador dalam proyek pengedukasian dan pempromosian program ini agar dapat menguatkan keyakinan bagi para nasabah dari sektor bank syariah itu sendiri, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang populasi penduduknya adalah masyarakat muslim, dapat menggunakan transaksi perbankan yang dianggap sesuai dengan syariah. Juga sistem ini tidak akan memberatkan bagi para nasabah di kemudian harinya, karena pada saat ini bank syariah juga dapat dilakukan untuk melakukan kredit rumah dengan bunga yang flat. Dalam pengerjaannya tentu harus berdasarkan dasar hukum syariah, di mana dalam hal ini ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan pokok dalam sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap tidak dapat berubah dan berlaku di mana saja. Tujuan ekonomi syariah ini selaras dengan tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan tatanan kehidupan dunia dan akhirat melalui tatanan perekonomian yang terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon dunia ataupun akhirat. Selain itu, pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Dengan pertama, berbagai sumber daya yang dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Keempat, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Apabila mengamalkan ekonomi syariah tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim itu sendiri, yaitu pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah atau kokoh sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Kedua, praktik ekonomi syariah berdasarkan syariat Islam ini dapat mengandung nilai ibadah dan dapat terhindar dari unsur riba karena telah mengamalkan syariat Allah. Ketiga, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti menuntut kemajuan ekonomi umat Islam itu sendiri. Keempat, mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung pemberdayaan ekonomi umat muslim. Terakhir, manfaat dari penerapan ekonomi syariah ini merupakan sebuah dukungan dari gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana uang dalam lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan pada usaha-usaha atau proyek yang halal. Baik, pada kesimpulannya, program yang saya rencanakan untuk Bank Indonesia ke depannya yaitu peran BI dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia, terutama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia, di mana program tersebut akan saya lakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti melakukan door-to-door dengan mengirimkan informasi melalui SMS pada pengguna smartphone yang ada di Indonesia. Kedua, melakukan pengedukasian dengan melakukan
talk show mengenai keuangan syariah itu sendiri. Ketiga, merekrut brand ambassador dari tokoh agama sebagai bentuk keyakinan dan penguatan umat Islam sehingga dapat mengganti keuangan ekonominya menjadi keuangan syariah. Seperti itu. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada saat ini mengenai rencana program yang saya buat ke depannya untuk Bank Indonesia itu sendiri. Terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan dalam menyaksikan presentasi ini. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kekurangan itu datangnya berasal dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam mulia.